Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya guys. Video kali ini kita akan memberikan informasi tentang pondok pesantren yang terbaik di Indonesia. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang menggabungkan ilmu agama umum, akhlak mulia. Pondok pesantren ini tidak hanya mempelajari tentang ilmu akhirat, namun juga tentang ilmu dunia juga. Sampai saat ini di Indonesia telah banyak ditemukan pondok-pondok pesantren terbaik dan terbesar di Indonesia. Pondok pesantren yang berada di Indonesia adalah semuanya yang terbaik. Nah, ini beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia. Pondok pesantren Modern Gontor. Pondok pesantren Modern Gontor adalah salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 April 1926 di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini terkenal dengan penerapan disiplin penguasaan bahasa asing atau bahasa Arab dan Inggris, kaderisasi dan jaringan alumni yang sangat kuat. Sistem yang digunakan di dalam pondok pesantren Modern Gontor ini berjalan dengan baik. Hal inilah yang membuat pondok pesantren ini memiliki cukup banyak santri yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan. Salah satu pesantren tertua di Indonesia yang bukan hanya masih eksis, tapi terus berkembang, tetap berani mempertahankan sistem pendidikan salaf alias murni mengkaji ilmu agama, dan pada waktu yang sama tetap dapat mempertahankan jumlah santri yang mencapai puluhan ribu putra dan putri. Pondok pesantren Sidogiri yang berdiri pada 1718 untuk tetap mempertahankan sistem madrasah diniyah sampai tingkat Ma'had Ali setingkat universitas yang bernama Tarbiyatul Mu'allimin, dan pengiriman guru tugas ke berbagai penjuru Nusantara dan luasnya jaringan alumninya menjadi faktor-faktor penting yang membuat pondok pesantren Sidogiri menjadi pilihan mudah sebagai pesantren terbaik, tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Pondok pesantren Langitan. Pondok pesantren Langitan adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Berdirinya lembaga ini jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu tepatnya pada tahun 1852 di Dusun Mandungan, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kompleks Pondok Pesantren Langitan terletak di samping Bengawan Solo dan berada di atas areal tanah seluas kurang lebih 7 hektar. Perjalanan Pondok Pesantren Langitan dari periode ke periode selanjutnya senantiasa memperlihatkan peningkatan yang dinamis dan signifikan, namun perkembangannya terjadi secara gradual dan kondisional. Dalam rentang masa 1,5 abad, Pondok Pesantren Langitan telah menunjukkan kiprah peran yang sangat luar biasa. Berawal dari hanya sebuah surau kecil, berkembang menjadi pondok yang representatif dan populer di mata masyarakat luas, baik dalam negeri maupun mancanegara. Banyak tokoh-tokoh besar dan pengasuh pondok pesantren yang dididik dan dibesarkan di Pondok Pesantren Langitan ini. Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Pondok Pesantren Lirboyo berdiri pada tahun 1910 yang terletak di Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Kata Lirboyo sendiri diambil dari nama sebuah desa. Di desa inilah berdiri sebuah pondok pesantren yang dikenal dengan Pondok Pesantren Lirboyo. Pesantren Lirboyo berkembang pesat menjadi pusat pendidikan Islam sejak puluhan tahun sebelum terjadinya kemerdekaan. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa kemerdekaan, santri-santri dari Pondok Lirboyo ikut serta dalam pergerakan perjuangan ke medan perang seperti peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Pondok Pesantren Lirboyo adalah sebagai pusat pendidikan Islam yang memadukan antara tradisi kemodernitasan dan terbukti telah mencetak tokoh-tokoh yang soleh dalam bidang agama maupun soleh dalam bidang sosial. Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pesantren Tebu Ireng merupakan salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jombang. Pesantren ini didirikan pada tahun 1899
oleh salah satu ulama besar yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai sosok ulama karismatik sekaligus pendiri organisasi ulama atau lebih dikenal NU. Di samping pelajaran agama syariat, bahasa Arab dan agama Islam, pondok pesantren ini juga memasukkan pelajaran umum ke dalam struktur pembelajarannya. Selain materi pelajaran mengenai pengetahuan agama Islam, ilmu syariat, dan bahasa Arab, pelajaran umum juga dimasukkan ke dalam struktur kurikulum pengajarannya. Pesantren Tebu Ireng telah banyak memberikan kontribusi dan sumbangan kepada masyarakat luas baik, terutama dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren Tebu Ireng sudah sangat memberikan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia, penting di dalam dunia pendidikan Indonesia. Pondok Pesantren Nur El Falah. Pondok Pesantren Nur El Falah didirikan pada tahun 1943 oleh almarhum Kiai Haji Abdul Kabir, murid pendidikan Banten. Murid dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pondok Pesantren Nur El Falah saat ini selesai mencetak kader ulama yang intelek sesuai visi misi dari didirikannya pesantren ini. Pesantren membangun pesantren yang berbasis teknologi canggih. Orang tua santri dapat membantu para santri dengan cara online yang baik, kesehatan, kegiatan, nilai, prestasi, tabungan, dan terobosan. Pondok Pesantren Al-Anwar di Sarang. Pondok Pesantren Al-Anwar didirikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair pada tahun 1967. Pondok pesantren ini terletak di Desa Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Al-Anwar menerapkan sistem pendidikan salafiyah. Pada sistem ini para santri diminta untuk mengikuti pengajian masyayikh atau ustaz baik dengan menggunakan bandongan atau bersama-sama atau seorangan atau individu. Pondok Pesantren Latansa di Banten. Pondok pesantren ini didirikan di Parakan Santri Cipanas, Lebak, Banten yang didirikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Rifai Arif yang juga bertindak sebagai pimpinan Pondok Pesantren Dar El Kolam waktu itu. Pondok Pesantren Latansa berdiri di sebuah lembah seluas kurang lebih 13 hektar yang sekelilingnya dialiri Sungai Ciberang dan dikelilingi oleh gunung-gunung dan bukit yang menghijau, terhindar dari polusi udara bahkan polusi budaya dan pergaulan amoral. Merupakan tempat tafakuh fiddin yang nyaman dan rekreatif. Lembaga ini dilahirkan oleh Pondok Pesantren Dar El Kolam Gintung Jayanti, Tangerang sebagai suatu pengembangan wawasan dan pengembangan daya tampung dengan sistem pendidikan serta pengajaran yang lebih variatif dan memenuhi hajat umat, yang memberikan prospek yang sangat baik untuk sebuah sarana pendidikan. Sasaran siswa yang ditargetkan untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Latansa bukan hanya warga di wilayah ini, namun lebih jauh lagi adalah seluruh rakyat Indonesia yang ingin memperdalam ilmu umum sekaligus ingin memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam yang baik. Hal ini terbukti dengan kehadiran para santri dari berbagai kota dan provinsi di Indonesia untuk menuntut ilmu pengetahuan di Pondok Pesantren Latansa setiap tahunnya. Pondok Pesantren Al-Khairat di Malang. Pondok Pesantren Al-Khairat Malang atau PPA Malang adalah salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang ada sejak lama. Lembaga ini didirikan pada tahun 1963 di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, dulu Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kampus Pondok Pesantren Al-Khairat terletak di antara Jalan Raya Kepanjem Gondang Legi di atas areal tanah seluas kurang lebih 2,5 hektar. Santri yang belajar di PPA Malang terdiri dari putra dan putri dengan usia antara 12 sampai 50 tahun. Santri PPA Malang berasal dari berbagai daerah seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Bahkan ada juga santri yang berasal dari luar negeri
seperti Malaysia, Singapura, dan Afrika Selatan. Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Sumut. Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru merupakan salah satu pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Mandailing, Natal, dan berlokasi di Desa Purba Baru, Lembah Sorik, Merapi, Mandailing, Natal. Pesantren ini merupakan salah satu pesantren tertua di Pulau Sumatera dengan usia sekitar 1 abad dan telah banyak mencetak ulama di Indonesia. Pesantren tertua di Sumatera Utara ini merupakan pesantren paling populer dan terbaik di daerah Sumatera Utara dan juga tertua, berdiri tahun 1912. Alumninya sudah banyak yang menjadi tokoh lokal dan nasional. Tidak sedikit yang melanjutkan studi ke luar negeri baik di kawasan Timur Tengah maupun Barat. Pesantren Purba Baru, begitu pesantren ini biasa dikenal, adalah pesantren kombinasi antara sistem modern dan salaf. Modern karena adanya sistem pendidikan formal dan salaf karena juga mengajarkan kitab kuning. Nah, itulah tadi beberapa informasi tentang pondok pesantren terbaik di Indonesia. Untuk Bapak Ibu bisa langsung daftarkan anak Anda segera ke beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia supaya anak dapat mengenal agama lebih baik dan menjadi diri yang lebih baik. Jangan salah paham dulu ya, sebab semua pesantren rata-rata semuanya terbaik. Pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini adalah semua pesantren-pesantren terbaik. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, segera daftarkan anak-anak Anda untuk mendapat ajaran agama yang lebih baik. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.